Waktu kecil saya sudah diperkenalkan komik oleh ibu saya karena ibu saya kan memang penggemar komik. Kecilnya juga dia, Pak De saya tukang jaga tempat persewaan komik, yaitu saya tumbuh dengan komik. Waktu itu masih pertama saya baca masih Donald Bebek sebetulnya. Saya orangnya lebih visual, jadi lebih suka komik itu bisa menerjemahkan, bisa membuat saya berimajinasi. Komik itu half and half antara buku sama film gitu, jadi kayak film yang bisa gue bawa kemana-mana, dan itu juga bacanya nggak harus buru-buru seperti kalau gue nonton film gue tinggal telan aja gitu, gue duduk di bioskop. Apa ya, mungkin kalau komik itu banyak kan menceritakan tentang mimpi ya, jadi kayak everyone could be someone in the story. Abah saya dulu mengajari menggambar dan bercerita. Jadi beliau bikin komik strip 4 panel, saya masih ingat betul ceritanya tentang apa. Kemudian beliau juga mengenalkan saya pada karya-karyanya Cirat Kostana dan Dwi Kun. Komik pertama kali komik Jepang Dragon Ball. Kalau komik yang biasa mungkin komik-komik pendek di majalah Bobo sih waktu kecil. Kalau gue masih ngurusin komik sampai sekarang, soalnya waktu SMA gue kenalan sama komikus yang namanya Ervan. Dia bikin karya judulnya Magic, dan waktu itu bikin gue terinspirasi bahwa ternyata orang Indonesia juga bisa bikin komik keren, jadi gue pengen bikin komik. Di Indonesia kendala terbesar jadi komikus itu tuh adalah apa ya, pertama dukungan industrinya nggak ada, belum ada industri komik di Indonesia, dan yang kedua sepertinya entah kenapa orang-orang yang mudanya itu tuh berkecimpung di bidang komik jarang banget yang kemudian konsisten di situ terus. Jadi kayaknya mungkin apa ya, mereka menerima begitu aja kalau ya emang komik itu kayaknya nggak bisa jadi penghidupan gitu. Dulu waktu Gramedia, Alex menerbitkan komik Indonesia pertama kali, itu seneng sih, kayak ngerasa kayak gue kan juga suka bikin komik juga, amatiran lah gitu. Karena mikir wah ada kesempatan buat bikin komik nih gitu. Cuman entah kenapa yang paling bikin sedih adalah kenapa komikus Indonesia itu menggunakan nama Jepang. Komik Indonesia punya banyak kendala sebetulnya. Jadi salah satunya sih karena mungkin iklim industrinya belum settle banget, dan itu sebenarnya berbanding lurus karena karya komik Indonesia kualitasnya tidak terlalu bagus. Penerbit pun enggan menerbitkan komik Indonesia dengan jumlah yang banyak dan enggan mempromosikan juga karena penerbit mau tidak mau adalah seorang pedagang, nanti harus berdagang barang yang bagus. Nah sebetulnya ya permasalahannya ada di pihak komikusnya, ada di pihak penerbitan, ada di distributor, juga ada di pemerintah sebagai orang yang bergerak di bidang hukum, payung hukumnya. Jadi kayak kita harus punya license yang bagus untuk mengembangkan komik supaya nanti ada jaminan kalau kita udah terkenal seperti apa. Nggak ada data yang cukup untuk untuk tahu strategi yang paling pas itu apa. Jadi komikus tuh nebak-nebak aja. Komik apa sih yang kira-kira disukai pembacanya, kemudian dia jualannya gimana, kemudian dia cara untuk promosiin karyanya gimana, semua serba tebak-tebak jadinya. mungkin dengan sekarang adanya sosmed, orang yang dulunya hanya sebagai pembaca juga merasa seolah-olah ada referensi dan sudut pandang lain bahwa dengan sosmed inilah tidak hanya sebagai pengguna tapi bisa dijadikan sebagai jalan untuk mempopulerkan karya, untuk bersuara gitu, dan salah satunya lewat komik. Jadi saya rasa ini momen yang sangat pas untuk memulai kembali bangkit dari mati suri. Definisi superhero buat gue adalah orang-orang berkekuatan super, berkekuatan lebih daripada orang-orang yang biasa yang menggunakan kekuatan itu untuk menolong orang lain. Simpel aja sih, jadi nggak mesti terus dia harus berkostum atau menutup mukanya kayak gitu. Intinya dia punya kekuatan yang lebih, punya kekuatan super tadi, terus menggunakan itu untuk menolong orang-orang lain. Jadi selama ini belum pernah ada karakter tokoh superhero dari Indonesia yang saya bisa relate dengan dia, nggak seperti yang di manga. Gundala Godam Aquanus itu saya kenal di tahun 90-an pertengahan. Itu pun karena setelah saya tahu adanya superhero dari luar gitu. Jadi saya sangat sulit mencari komik
superhero Indonesia pada waktu saya sedang ingin-inginnya. Superhero luar bisa sustain dan bertahan karena tadi permasalahan kedewasaan industri. Jadi dari kreatornya sudah pintar sudah mematenkan karyanya, didukung oleh industri yang merasa marketnya sudah settle dan diberikan fasilitas yang berkesinambungan sehingga si superhero ini tetap hidup oleh industri. Nah, itu yang paling penting. Di Indonesia superhero udah sampai masa ketika dia sudah pengkaryanya sudah tidak bisa melanjutkan, ya sudah berhenti pada akhirnya. Jadi kayak industrinya tidak mendukung, marketnya juga akhirnya pada akhirnya tidak mengenal dan seperti itu selanjutnya. Itu yang membuat Indonesia tidak bertahan. Nusantara Ranger itu lagi-lagi saya ngomong tentang mimpi ya. Itu mimpi dari timnya dan hopefully adalah mimpi untuk semua orang juga. Kalau udah saatnya Indonesia itu mempunyai sebuah sosok yang bisa dijadikan teman bermain mereka, jadikan idola dan sebagainya macamnya. Well, basically Nusantara itu adalah komik online yang menceritakan tentang 5 pemuda yang dianugerahi 5 kekuatan dari 50 terbesar Indonesia untuk melawan kejahatan. Nusantara Ranger itu saya terima ide ini dari Shani dan saya langsung tertarik karena waktu itu misinya yang paling saya kagumi yaitu ingin menciptakan sosok superhero bagi anak-anak Indonesia dan dengan cara menanamkan nilai-nilai budaya di dalamnya. Nah, itu yang buat saya bergerak untuk ikut mengkaryakan Nusantara Ranger melalui komik. Itu sih kira-kira. Nusantara Ranger itu lebih dari sekedar komik web buat gue, tapi Nusantara Ranger ini adalah sebuah penebusan, satu-satunya kesempatan gue untuk menebus selama ini gue kayak melupakan komik gitu, merupakan mimpi gue sama komik karena gue menyerah ketika misalnya dibilangin sama orang tua, ya ngapain kamu komik, emangnya ada duitnya gitu. Ketika gue mau kuliah jadi masuk DKV gitu juga dibilang nanti jadi apa gedenya gitu. Nusantara Ranger jadi berbeda dengan komik-komik lainnya karena Nusantara Ranger punya pembaca yang kita sebut sebagai jagawana. Jadi para jagawana ini yang selalu ngasih support melalui sosial media, mereka juga yang semangat buat baca dan menyebarkan informasi, dan yang terakhir adalah mereka tunjukin bahwa mereka tuh terinspirasi sama Nusantara Ranger, dan itu yang gue rasa membedakan dari komik yang lain, yaitu bukti bahwa pesan atau ide kita sudah diterima oleh orang lain dan sedang tersebar dengan cara yang kita nggak tahu.